Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan langkah-langkah yang harus kita lakukan saat hendak melakukan pergi-pergi jauh gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kita melakukan pergi-pergi jauh itu kita itu selalu bingung ya, selalu was-was, selalu cemas karena banyak pikiran gitu teman-teman ya, selalu memikirkan tentang di perjalanan bagaimana, terus kemudian ketika nyampe tujuan itu nanti bagaimana gitu. Nah itu teman-teman, sehingga ruang lingkup kegiatan kita itu sangat terbatas sekali gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi di season kali ini saya akan mencoba hal-hal seperti itu, menyampaikan hal-hal seperti itu. Makanya bagi teman-teman yang masih bingung ketika akan pergi-pergi jauh, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah memahami, sehingga kalian nanti mudah melakukan untuk pergi-pergi jauh. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian bagaimana cara saya menangani setiap sensasi yang datang, itu sudah saya share semuanya ya. Makanya bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar mendapatkan penjelasan yang lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu untuk di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting, tekan tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di momen-momen kali ini, di momen-momen Idul Fitri ini, kegiatan kita itu sangat banyak sekali ya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Entah itu mengunjungi saudara yang jauh, entah itu akan melakukan silaturahmi, pergi ke suatu tempat gitu teman-teman ya, atau misalkan nanti ketika sudah lebaran itu mau melakukan tamasya ke tempat-tempat wisata. Nah itu teman-teman ya. Tetapi ketika mau melakukan hal seperti itu, ketika kita akan berencana atau melakukan pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, berkunjung ke tempat baru, itu kita itu selalu merasa tidak nyaman gitu teman-teman ya, selalu was-was, selalu bingung, selalu cemas gitu teman-teman. Itu biasanya didominasi dengan pikiran-pikiran yang tidak benar gitu teman-teman. Jadi ketika kita berencana akan melakukan silaturahmi atau melakukan tamasya ke tempat wisata, itu kita itu selalu berpikir yang lain-lain teman-teman ya. Bagaimana ini nanti di perjalanannya? Apakah nanti kita akan pingsan, atau sensasinya akan datang lagi, atau misalkan akan ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman ya. Atau mungkin nanti kita itu selalu berpikir, aduh jangan-jangan nanti di suatu tempat itu, di tempat itu yang kita kunjungi, kita itu nanti bakalan pingsan, atau bakalan tidak nyaman, atau bakalan nanti kita berpikir penyakitnya datang lagi, takut merepotkan orang lain. Nah itu teman-teman, jadi pikiran-pikiran itu sangat banyak sekali ya, bergumul sekali di pikiran kita. Nah itu teman-teman, itu justru pemikiran-pemikiran yang salah yang harus kita hindari teman-teman, biar acara kita atau apa ya, silaturahmi kita ke tempat saudara, ke tempat sanak famili itu dapat terkabulkan gitu teman-teman, dapat terjadi. Makanya stop berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya.
Nah, tetapi untuk stop berpikir seperti itu memang agak sulit juga gitu teman-teman ya, karena setidak-tidaknya ketika kita sudah mengalihkan pemikiran juga, itu pemikiran-pemikiran itu suka hadir gitu teman-teman ya. Nah makanya ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan agar kegiatan kita itu tidak mengganggu kita teman-teman ya, tidak ada cemas, tidak ada was-was, tidak ada bingung. Jadi pure kita bisa melakukannya dengan tekad yang sangat kuat, dengan semangat yang tinggi. Nah itu teman-teman ya. Nah langkah-langkahnya seperti apa sih? Nah itu kan teman-teman ya. Nah langkah-langkah yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian berencana atau mau melakukan pergi-pergi jauh atau bersilaturahmi ke tempat yang lain, itu yang pertama, yang ke-1 itu adalah meyakini saja dulu. Nah itu teman-teman, yakini saja dulu, yakin bahwa kita itu bisa, karena kalian itu bisa sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, meyakini saja dulu kalau misalkan kita itu akan bisa melakukan acara silaturahmi walaupun misalkan kita perginya jauh. Nah itu teman-teman, yakini saja gitu teman-teman, yakini saja kita akan bisa, karena memang akan bisa sih sebetulnya. Nah itu tanpa saya kasih tahu, tanpa saya motivasi, tanpa kalian menyadari tentang hal ini, kalian akan bisa melakukan seperti itu. Nah itu teman-teman ya, karena yang dominan ketika kita cemas atau bingung melakukan pergi jauh itu karena memang dari pikiran kita teman-teman, dari mental kita ya, lahir dari mental kita, dari trauma tersendiri gitu teman-teman. Akhirnya banyak sekali pikiran-pikirannya. Nah itu teman-teman, makanya yang pertama itu yakini saja bahwa kalian itu bisa melakukan pergi-pergi jauh untuk melakukan silaturahmi. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Yang keduanya itu tanamkan dalam pikiran kalian bahwa semuanya itu akan baik-baik saja gitu teman-teman, karena memang akan baik-baik saja sih sebetulnya ya. Tanamkan saja dalam pikiran itu kalian akan melakukan silaturahmi atau pergi-pergi jauh itu akan baik-baik saja, karena memang akan baik-baik saja kalau seandainya kalian menyadari tentang semua ini gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian walaupun pergi jauh, wah nih si bapak nih bilangnya bohong nih, katanya akan baik-baik saja, tapi ketika saya mengunjungi ke tempat saudara, kok sensasinya datang ya cuma sensasi saja sih ya. Nah itu teman-teman, yang penting toh sensasi itu tidak membuat kalian bahaya gitu teman-teman ya. Kalau misalnya sensasi nyolek-nyolek sebentar-sebentar itu paling juga paling sekitar 30 menit ya, sekitar 30 menit ya sudah, nggak apa-apa. Itu yang namanya sensasi asam lambung dan anxiety psikosomatis. Momen-momen apapun sensasi itu selalu hadir gitu teman-teman. Kita lagi nyantai hadir gitu teman-teman ya, kita lagi ngobrol hadir gitu teman-teman ya. Nah itu sifat-sifat atau ciri khas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Yang penting sensasi-sensasi itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, itu catatannya gitu teman-teman ya. Itu sebetulnya hal yang sangat biasa sekali, hal yang sangat lumrah sekali. Makanya kalian ketika mau pergi, tanamkan saja dalam pikiran bahwa nanti itu akan baik-baik saja. Tetapi walaupun bisa nyolek-nyolek sedikit sensasinya, ya nggak apa-apa ya. Yang namanya juga itu tahapan perbaikan gitu teman-teman. Anggap wajar, karena yang namanya belum terbiasa itu pasti akan nyolek-nyolek sensasinya. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian selalu membiasakan gitu ya, bersilaturahmi kepada orang lain, berkunjung ke tempat yang lain. Ketika kalian sudah terbiasa, maka sensasi-sensasi itu akan hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Jadi yang pertama, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa yang pertama itu yakini saja bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena memang bakalan baik-baik saja sih sebetulnya. Kemudian tanamkan juga dalam pikiran tidak akan menyebabkan bahaya, karena memang tidak akan menyebabkan bahaya. Makanya ketika mau pergi, jangan pernah kalian membayangkan tentang waduh ini nanti gimana nih, jangan seperti itu teman-teman ya. Yakini saja, kemudian pahami, kemudian tekankan dalam pikiran tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak akan terjadi apa-apa. Nah itu teman-teman, itu yang langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Kemudian yang ketiganya, stop membayang-bayangkan tentang bahaya-bahaya teman-teman ya. Kemudian mencari-cari informasi bagaimana nanti di perjalanannya bakal begini, apakah bahaya. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kalian mempunyai rencana untuk pergi-pergi, justru kalian itu harus membayangkan yang indah-indah teman-teman ya. Contoh misalnya kita mau pergi ke tempat jauh, kita membayangkan dari pertama saja dulu pergi ya. Ketika di perjalanan,
Bayangkan saja dalam perjalanan itu kalian itu bisa melihat suasana yang sangat nyaman sekali. Apalagi kalau misalnya kita melewati pedesaan-pedesaan, pegunungan-pegunungan gitu teman-teman ya. Bayangkan ketika kalian nanti di perjalanan seperti itu, kalian bisa melihat pegunungan-pegunungan yang indah. Nah itu teman-teman, kemudian perjalanan-perjalanan yang asik. Nah itu teman-teman ya. Nah nanti ketika kalian membayangkan seperti itu, justru bukan ketakutan yang hadir, malah tambah ada semangat yang lahir teman-teman ya. Jadi ketika semangat yang lahir, justru kebalik ya. Ketika dulu sebelumnya kalian selalu membayangkan hal-hal yang bahaya, kalian malah akan hadirnya itu ogah untuk melakukan silaturahmi gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian memikirkan tentang yang senang-senang, keindahan-keindahan, nanti yang lahir itu rasa semangat, kemudian timbul untuk ingin cepat-cepat melakukan. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya, perbedaan dari pikiran negatif sama pikiran positif. Pikiran negatifnya selalu membayangkan tentang hal-hal yang bahaya, yang tidak kita inginkan. Nah pikiran negatifnya kita selalu membayangkan yang indah-indah, kesenangannya. Nah itu perbedaan hasilnya. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, ketika mau melakukan pergi-pergi jauh. Dulu juga sama lah, saya juga ketika momen-momen kali ini seperti momen-momen Idul Fitri, itu sudah biasanya ya, sudah ilaharnya kita itu bersilaturahmi kepada orang lain, sanak saudara, sama family, ke tempat yang jauh gitu teman-teman ya. Dulu juga sama lah, ketika saya masih mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apalagi kalau misalkan diajak sama keluarga, ayo kita berkunjung ke tempat ini, itu kita itu mendengar ajakan itu bukannya senang gitu teman-teman ya, malah berpikirnya aduh gimana ya nanti di perjalanan, waduh gimana ya nanti di tempat tujuan, takutnya kita bikin malu orang gitu ya, takut sensasinya jadi, takutnya pingsan, takutnya nanti kita masuk rumah sakit. Nah itu teman-teman pikiran-pikiran yang salah itu ya. Nah justru pemikiran ketika kita berpikir ke sana, justru ruang lingkup kita itu, pergerakan kita itu akan menjadi terbatas gitu teman-teman. Jadi kadang ada ada kegiatan yang tidak kita lakukan, atau ada kegiatan silaturahmi yang tidak kita lakukan. Tetapi berbeda ya ketika kita berpikirnya tentang kesenangan, tentang keindahan, tentang kebahagiaan ketika di perjalanan atau ketika di tempat tujuan. Itu berbeda ya, ada semangat tersendiri, kemudian lahir keinginan untuk cepat-cepat melakukan. Nah itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih mengalami gundah gulana untuk melakukan pergi jauh-jauh, was-was, takut untuk melakukan hal-hal seperti itu, tanamkan saja dalam pikiran kalian ya. Kalau misalnya kalian pergi untuk silaturahmi itu tidak akan apa-apa gitu teman-teman. Yakini bahwa semua itu akan baik-baik saja, karena memang baik-baik saja gitu teman-teman. Itu yang pertama, yakin. Kemudian tanamkan dalam pikiran kalau semua ketika kita akan pergi-pergi itu tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak akan terjadi apa-apa gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiga, stop membayangkan berpikir tentang hal-hal yang belum tentu kita alami gitu teman-teman ya. Makanya alihkan pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran yang bahagia, biar semuanya itu menjadi baik-baik saja, biar semangat kita itu ada lagi. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang memicu pergerakan kita itu justru dari semangat gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita semangat, kita ada gairah gitu teman-teman ya, kita ruang lingkupnya itu tidak terbatas teman-teman ya, kegiatan kita itu tidak akan terbatas. Malah justru nanti kita itu kalau seandainya rasa semangatnya hadir, moodnya hadir, justru rencana-rencana itu sangat banyak sekali ya. Di pikiran-pikiran itu banyak sekali rencana. Aduh nih saya nih pengen melakukan kesini nih, aduh ini saya pengen berkunjung ke sini nih. Itu ya perbedaannya, berbeda dengan pemikiran-pemikiran negatif. Kalau pemikiran-pemikiran negatif biasanya, kalau yang masih selalu hadir, biasanya suka murung di rumah. Apalagi kalau misalkan di momen-momen seperti ini, jangankan untuk pergi-pergi jauh, dikunjungi saudara saja kita itu ogah gitu teman-teman ya, karena kita itu udah nggak mau ya ngobrol-ngobrol gitu, capek rasanya gitu teman-teman ya, untuk saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi berbeda sih ya, kalau misalkan orang yang sudah membaik itu pasti ada semangat tersendiri. Jadi dikunjungi sama saudara, ada yang silaturahmi, itu sangat senang sekali. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk
di momen-momen bulan puasa kemarin-kemarin gitu, karena sekarang itu sudah berapa hari lagi menjelang Idul Fitri. Saya mohon maaf kemarin-kemarin itu saya jarang share video ya, karena memang di bulan-bulan ini banyak sekali hujan ya, sering hujan, hampir setiap hari sering hujan ya. Kemudian tidak hujan juga kadang sayanya karena sedang menjalankan ibadah puasa, jadi kayak lemes banget gitu ya. Jadi ada perasaan lemes ya untuk penyampaian, jadi kurang gairah lah gitu ya untuk menemani kalian. Tetapi saya yakin kalian akan baik-baik saja. Tanpa motivasi dari saya juga sebetulnya kalian itu akan baik-baik saja, karena memang akan baik-baik saja sih sebetulnya ya kalau seandainya tidak dapat motivasi juga. Nah itu perbedaannya asam lambung dan anxiety psikosomatis dengan gangguan yang lain gitu teman-teman ya. Jadi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu didominasinya itu dengan pikiran-pikiran yang jelek lah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah, semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang masih mengalami ketakutan untuk pergi-pergi jauh, apalagi di momen-momen sekarang itu, momen-momen Idul Fitri sangat kental sekali dengan acara silaturahmi. Jadi kalian jangan takut, stop saja berpikir tentang yang lain-lain ketika kalian mau pergi. Jangan berpikir tentang di perjalanan bagaimana, di tempat tujuan bagaimana. Yang harus kalian lakukan adalah mengalihkan pemikirannya biar ada semangat lagi. Mengalihkan pemikiran dengan kesenangan-kesenangan. Di perjalanan nanti kita akan melakukan melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Kemudian di tempat tujuan yang kita tuju itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang harus kalian pikirkan biar ada semangat tersendiri gitu teman-teman. Biar kalian itu kalau seandainya semangat tersendiri biar cepat-cepat ingin melakukan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, sehingga kalian itu menjadi lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Kemudian doa saya sebelum saya akhiri ya, doa saya semoga saja teman-teman itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi. Sifat kalian, semangat kalian, mood kalian itu cepat kembali lagi. Jadi keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Amin ya rabbal alamin. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.